Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari sebelum memulai perayaan Ekaristi kita menyanyikan lagu pembukaan. Memandang wajah-Mu ya Tuhan, Kau pun melihat rindu hatiku. Engkau andalanku sepanjang masa, aku muliakan kerahiman-Mu. Yesus, Kau harapanku. Yesus, Kau pembimbingku. Yesus, Kau andalanku. Kau penyelamat hidupku. Aku memandang wajah-Mu ya Tuhan, aku amati dua sinar-Mu. Kau memberkati aku yang berdosa, mengundang aku masuk hati-Mu. Yesus, Kau harapanku. Yesus, Kau pembimbingku. Yesus, Kau andalanku. Kau penyelamat hidupku. Aku memandang wajah-Mu ya Tuhan, Kau pun melihat rindu hatiku. Engkau andalanku sepanjang masa, aku muliakan kerahiman-Mu. Yesus, Kau harapanku. Yesus, Kau pembimbingku. Yesus, Kau andalanku. Kau penyelamat hidupku. Aku memandang wajah-Mu ya Tuhan, aku amati dua sinar-Mu. Kau memberkati aku yang berdosa, mengundang aku masuk hati-Mu. Yesus, Kau harapanku. Yesus, Kau pembimbingku. Yesus, Kau andalanku. Kau penyelamat hidupku. Kepada kerahiman Allah meluap dari setiap hati kini dan pada setiap saat dan selama-lamanya. Amin.
Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu rohani yang murni, supaya olehnya kamu tumbuh dan diselamatkan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama kamu. Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Paskah yang kedua. Dan Paskah kedua ini bertepatan dengan gereja yang memberikan hormat dan bakti kepada kerahiman Tuhan Yesus. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari ini, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah. Salah satu gambaran kerahiman disimbolkan dengan darah dan air. Pikiran kita segera melayang pada kesaksian yang diberikan Yohanes, pengarang Injil, yang ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Yesus dengan tombak, ia melihat darah dan air memancar darinya. Di samping itu, jika darah mengingatkan kita akan kurban salib dan anugerah Ekaristi, maka air dalam simbolisme Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga karunia Roh Kudus. Marilah saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk melanjutkan perayaan syukur ini. Seraya kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan
Marilah berdoa. Ya Allah, berkat kebangkitan Putra-Mu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon, penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan
itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dan inilah yang telah datang, dan Ia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh-Lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian,
Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu Paskah kedua hari ini memberi banyak inspirasi kepada kita. Dari bacaan pertama, kita mendengar bagaimana semangat sukacita dan solidaritas dari orang-orang yang percaya kepada Yesus setelah peristiwa kebangkitan, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana komunitas orang percaya kepada Yesus mengalami perubahan yang luar biasa setelah peristiwa kebangkitan. Mereka tidak hanya hidup sebagai individu-individu yang terpisah, tetapi mereka hidup sebagai satu kesatuan yang solid dengan satu hati dan jiwa. Mereka membagikan segala sesuatu yang mereka miliki. Tidak ada yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka saling mendukung dengan penuh semangat dan penuh kasih. Inilah semangat solidaritas yang ingin Yesus tanamkan dalam komunitas yang Ia bentuk dari awal. Dan solidaritas ini terinspirasi dari solidaritas pengorbanannya di puncak kayu salib. Yesus memberi dirinya, memberi hidupnya untuk mengangkat kehidupan manusia ke martabat yang lebih tinggi. Jadi bagi Yesus,
solidaritas bukanlah sekedar berbagi harta benda, tetapi juga berbagi kasih, perhatian, dan dukungan satu sama lain, serta saling menghidupi satu sama lain. Ini adalah panggilan untuk mengangkat satu sama lain, untuk saling menguatkan dalam iman, dalam perjalanan hidup rohani kita. Saudara-saudara terkasih, kisah para rasul mengingatkan kita bahwa semangat solidaritas ini adalah buah dari iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Mereka tidak takut untuk memberikan yang terbaik dari diri mereka, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk melayani sesama. Hari ini, mari kita juga berusaha untuk meneladan semangat solidaritas ini dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama membangun komunitas yang saling mendukung dan saling mengasihi, tempat di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Mari kita menjadi saksi-saksi akan kasih Kristus melalui tindakan-tindakan kita yang penuh kasih kepada sesama. Dan bukan hanya untuk komunitas kita, tetapi kita juga harus berani bersolidaritas kepada di luar komunitas kita, di luar golongan kita, di luar kelompok kita. Karena ketika Yesus bersolidaritas untuk hidupnya di kayu salib, bukan hanya untuk kelompok-kelompoknya, bukan hanya kepada pengikut-pengikutnya, kepada seluruh dunia. Sedangkan dari bacaan Injil kita mendengar bagaimana Thomas yang sering dijuluki Thomas Sang Kritis. Ya, saya tidak tahu apakah ada yang pakai nama Thomas sebagai pelindung, ya, atau pelindungnya. Mungkin ada yang ragu-ragu atau tidak mau karena nanti disebut sebagai Thomas yang ragu-ragu. Tetapi ada sisi lain yang mau ditunjukkan lewat perannya. Dia ingin bukti yang konkret bahwa Yesus memang bangkit dari kematian. Tetapi Yesus dalam kemurahannya memenuhi permintaan Thomas dengan tampil di hadapannya. Dia mengundang Thomas untuk menyentuh luka-lukanya yang masih terbuka. Memperlihatkan bahwa dia bukanlah sekedar roh, tetapi dia benar-benar hidup. Namun Yesus tidak hanya memuji Thomas atas iman yang didasarkan pada bukti fisik. Ia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dengan ini Yesus mengajarkan kepada kita pentingnya iman yang tumbuh dari dalam, ya, tanpa tergantung pada pengalaman atau bukti nyata. Ini adalah panggilan untuk mempercayai dan mengandalkan firman-Nya. Meskipun kadang-kadang kita tidak melihat secara langsung atau merasakan dengan panca indera kita. Percaya tanpa melihat bukanlah sesuatu yang mudah. Kehidupan sering membawa tantangan dan ketidakpastian yang membuat iman kita tergoyahkan. Namun ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Yesus, Dia memberikan kekuatan untuk bertahan dan percaya, bahkan dalam kegelapan terdalam. Dan iman seperti itu membuat berkat yang luar biasa, damai sejahtera, kekuatan, dan harapan yang melebihi pemahaman manusia. Saudara-saudari terkasih, peristiwa Paskah harus memberi perubahan dalam diri kita ke arah yang lebih baik. Makin bersolider dan makin beriman. Pertama, bersolider untuk saling menyemangati, saling mengangkat dan saling memberi kehidupan. Singkatnya, solider secara tuntas dan
tidak setengah-setengah. Mungkin kita selama ini sudah bersolidar, tetapi apa arti solidar itu bagi kita? Apakah hanya sekedar kita memberi, turut ambil bagian? Apa yang dialami oleh para rasul dan orang-orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit menjadi inspirasi bagi kita memahami solidaritas yang lebih tinggi nilainya. Kalau kita memberi kolekte pada saat kita misa atau pada saat ibadah, jangan hanya diartikan bahwa saya memberi dan itu kita menjadi puas. Dan akhirnya ketika hanya mengerti seperti itu, ya kita hanya ala kadarnya. Ada kisah inspirasi dari ketika saya pergi pelayanan Paskah, ada umat yang cerita bahwa ketika anaknya minta uang jajan, ya, lalu bapaknya memberikan uang jajan itu kepadanya 2.000 rupiah. Anaknya itu spontan mengatakan kepada bapaknya, "Pak, saya kira uang kolekte itu. Bukan uang jajan." Karena apa? Dia terbiasa melihat bapaknya atau mamanya memasukkan uang 2.000 kolekte. Jadi setiap kali dia melihat uang 2.000, dia mengatakan ini uang kolekte. Memberi ala kadarnya, bukan sekedar. Dia memberi bukan semangat solidaritas yang tinggi untuk saling menghidupi. Tapi ya yang penting saya memberi. Jadi ada solidaritas yang perlu kita tingkatkan dalam hidup kita, terinspirasi dari semangat solidaritas Yesus untuk semua secara utuh, penuh dan total. Lalu yang kedua, pola beriman kita. Kalau selama ini saya melihat baru saya percaya, maka mari memantapkan prinsip kita itu. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kalau dalam hal beriman ini yang harus diterapkan, tapi dalam hal lain boleh diterapkan bahwa saya harus melihat baru saya percaya. Kalau ada orang ketemu di tempat parkir di bawah lalu mengatakan, "Oh tadi saya ketemu dengan Pastor Nando di bawah di tempat parkir." Lalu orang mengatakan, "Ah, bukan Pastor Samuel, tidak Pastor Nando, tidak ada rembukna, tidak, tapi warna kulit masih berbeda." Jadi saya lihat, oh iya betul, yang ini Pastor Nando, yang ini Pastor Samuel, meskipun sama-sama gondolo. Dalam hal itu kita masih bisa terapkan melihat dan percaya. Tetapi kalau dalam hal beriman, janganlah kita mengatakan nanti saya lihat baru saya percaya. Suatu ketika ada kelompok para prajurit lagi latihan. Komandannya adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Sedangkan prajurit-prajuritnya percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya kepada Tuhan. Lalu komandan ini mau mempermalukan salah satu prajuritnya yang percaya kepada Tuhan. Lalu ia mengatakan, "Hei, kalian lihat itu gunung?" Lalu dengan rame-rame mereka mengatakan, "Iya, kami melihat. Itu gunung kalian lihat, itu ada ya? Ada, kami lihat." Lalu dia mengatakan kepada prajuritnya, "Kalian percaya kepada Tuhan?" Lalu mengatakan, "Iya, kami percaya." "Kalian lihat Tuhan?" Mereka mengatakan, "Tidak melihat Tuhan." Lalu komandannya mengatakan, "Itu artinya apa? Tuhan tidak ada toh?" Lalu prajuritnya ini ya pandai juga. Dia mengatakan kepada teman-temannya, "Teman-teman,
kalian lihat komandan? Lalu teman-temannya mengatakan, iya lihat komandan, ada itu berdiri di situ. Lalu pertanyaan berikut, teman-teman lihat otaknya komandan? Apa kira-kira jawabannya? Tidak lihat. Itu artinya apa? Komandan tidak punya otak. Karena tidak kelihatan. Saudara-saudara terkasih, mari kita renungkan ini. Semoga kisah inspiratif dari kisah para rasul dan dari bacaan Injil hari ini makin meneguhkan solidaritas kita dan iman kepercayaan kita kepada Yesus yang bangkit. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, setelah kita diteguhkan oleh sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita kembali memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Umat menjawab, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kobarkanlah semangat belas kasih. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat kasih-Mu. Mari kita berdoa juga mohon rahmat keselamatan bagi Bapak Andreas Sutanto yang telah dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu, untuk Alicia Kimberly Sutanto yang telah dipanggil Tuhan 12 tahun yang lalu. Bapa di surga, anugerahkanlah rahmat, kebangkitan dan hidup abadi bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Selama hidup mereka telah percaya akan kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga mereka juga
turut ambil bagian di dalam kebangkitannya dan mengalami hidup abadi dan kebahagiaan kekal. Marilah kita mohon, Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. mari kita juga berdoa untuk seorang ibu yang sedang menderita sakit. Semoga Allah menganugerahkan rahmat kesembuhan kepadanya. Bapa di surga, dahulu Putra-Mu Yesus Kristus berkeliling mengunjungi orang-orang sakit dan menyembuhkan mereka. Hadirlah juga dengan belas kasih-Mu, mengunjungi, menguatkan dan menganugerahkan kesembuhan kepada seorang ibu yang sedang menderita sakit, sehingga ia boleh sehat dan pulih lagi, dan Engkau utus untuk membawa kabar sukacita Paskah kepada siapa saja yang ia jumpai dalam perjalanan hidupnya. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Jessica Francisca Mandei yang berulang tahun. Anugerah yang terbesar yang Kau berikan kepada kami umat manusia adalah anugerah kehidupan. Maka sungguh patut dan pantas kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang baru yang Kau anugerahkan kepada Jessica Francisca Mandei. Berikanlah kegembiraan, kebahagiaan, sukacita kepadanya, umur yang panjang, agar ia dapat berkarya dalam hidupnya, bertumbuh dengan iman, pengharapan dan kasih, membahagiakan keluarga dan siapa saja yang mencintainya. Berkatilah segala usaha pekerjaan dan apa saja yang ia usahakan dengan baik, sehingga ia makin menemukan kebahagiaan dan teristimewa menemukan Engkau dalam seluruh perjalanan hidupnya. Marilah kita mohon, Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. untuk kegiatan Camp Pria Sejati Angkatan 23 pada tanggal 3 sampai 5 Mei 2024. Bapa di surga, berkatilah rencana-rencana komunitas Pria Sejati yang akan mengadakan weekend atau camp. Semoga semua proses kegiatan ini berlangsung dengan baik karena kemurahan hati-Mu. Dan semoga semakin banyak orang terlibat di dalam karya perutusan, membawa kabar gembira, pertobatan di dalam hidup mereka setiap hari, dan dalam perjumpaan dengan orang-orang yang mereka jumpai setiap hari. Berkatilah semua orang, para panitia yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga mereka dapat mengadakan dan melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik mungkin demi karya pelayanan, demi karya pertobatan, dan juga demi kemuliaan-Mu ya Allah. Marilah kita mohon, Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. mari kita bersyukur bersama atas rahmat agung bagi gereja, yakni Pesta Kerahiman. Semoga umat manusia dalam perjuangan hidupnya selalu mendekat pada Tuhan dan percaya pada kerahimannya. Semoga Allah juga memberkati komunitas-komunitas, gerakan-gerakan yang mendalami kerahiman Allah, sehingga makin banyak orang terbantu untuk menyelami kerahiman Allah bagi dunia ini. Marilah kita mohon, Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. mari secara pribadi-pribadi dalam hati kita sampaikan ungkapan hati dan kerinduan kita kepada Allah yang Maha Kasih. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antar kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 384.
hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan, persembahan syukurku. Terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan, ku serahkan diriku. Terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan, persembahan syukurku. Terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan, ku serahkan diriku. Terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sabda dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari bumi dosa yang baik kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus
Terpujilah Engkau di surga, Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes Likuada, dan Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut ini
mengantar kita sampai kepada hidup yang kekal.
seluruh bumi luhurkan Tuhanmu, hai seluruh surga sembahlah Allah-Mu. Hanya Yesus harapan, hanya Yesus andalanku, hanya Yesus juru selamatku, yang mengasihi diriku. Puji syukur 434. Santapan berziarah, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 April 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Kamis Putih sebesar Rp20.860.000. Kolekte Jumat Agung sebesar Rp23.333.000. Kolekte gereja hari Sabtu Suci sebesar Rp14.082.000. Kolekte gereja hari Minggu Paskah sebesar Rp17.532.000.
Sumbangan pemeliharaan gereja hari Kamis Putih sebesar Rp17.040.000. Hari Jumat Agung sebesar Rp18.015.000. Hari Sabtu Suci sebesar Rp8.285.000. Hari Minggu Paskah sebesar Rp10.132.000. Kotak lilin sebesar Rp4.023.000. Kolekte Misa Requiem sebesar Rp722.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp11.317.000. Rukun Stella Maris sebesar Rp750.000. Rukun Santo Felix sebesar Rp1.093.000. Rukun Santo Camillus sebesar Rp1.293.000. Rukun Santo Sebastianus sebesar Rp700.000. Dan wilayah 2 sebesar Rp800.000. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan mengambil formulir ke kantor sekretariat paling lambat tanggal 19 April 2024. Yang keempat, Komunitas Tritunggal Maha Kudus Distrik Makassar dan PD Pembaharuan Karismatik Katolik Paroki Santo Albertus Agung akan melaksanakan retret awal SHDR yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Minggu tanggal 12 sampai dengan 14 April 2024 di Gereja Katolik Santo Albertus Agung Tanjung Bunga jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Yang kelima, Persekutuan Doa Karismatik Kristus Raja Andalas mengadakan kebangunan rohani Katolik pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 jam 7 malam bertempat di Gereja Kristus Raja Andalas dengan tema Tiada yang Mustahil. Pembicara Ibu Dena Sukiato dari Jakarta. Pengumuman ini bersifat undangan bagi semua umat. Yang keenam, Komunitas Fidei Komisi Keluarga Keuskupan akan menyelenggarakan Camp Pria Sejati Katolik Angkatan 23 Makassar pada tanggal 3 sampai dengan 5 Mei 2024 di Hotel All Night and Day, Jalan Lanto, Deng Pasewang, nomor 27, Makassar. Biaya kontribusi selama kegiatan sebesar Rp800.000. Pendaftaran dapat menghubungi Bapak Hendra, Bapak Pauling, Herwin, dan info selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman. Yang ketujuh, akan diadakan edukasi dasar wajib CUMK pada hari Rabu dan Kamis tanggal 10 dan 11 April 2024 jam 10 pagi sampai selesai di aula lantai 4 Paroki Kristus Raja Andalas. Biaya kontribusi diklat sebesar Rp60.000 dengan melampirkan KTP, KK, pas foto 4x6 warna sebanyak 1 lembar. Kedelapan, pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin tanggal 8 April 2024 jam 5 sore di ruang rapat lantai 2. Demikian pengumuman. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya menyambung pengumuman. Saya kembali mengingatkan kepada kita, karena kemarin dulu saya mendapat rekapan pemasukan gerbu kekeuskupan yang dimulai di tahun 2012. Dan saya hanya membaca yang terakhir rekapan untuk KPKPAN Makassar ini. Di tahun 2023 katedral itu 12 juta lebih. Kemudian Andalas kosong, gotong-gotong 9.142. Lalu yang lain kosong, Sungguh Minasa 10.447.
dan Sudiang 2 juta. Kemudian memasuki tahun 2024 ini katedral di Januari 6 juta lebih, Februari 10 juta 592, Maret dan April belum. Kemudian gotong-gotong 1 juta lebih, Februari itu 2.895, Maret 3.124. Yang lain masih kosong. Apalagi kita pada bulan Februari dibuka kotak gerbu di belakang, isinya ada 600 lebih. Tapi belum distor oleh bendahara ke keuskupan. Tentu dengan pertimbangan mudah-mudahan ada tambahan dan bulan ini akan dibuka. Mudah-mudahan ke depan kita memperhatikan, sekali lagi diingatkan, ini adalah intensi sebagai orang Katolik Keuskupan Agung Makassar tanpa kecuali. Rp1.000 per orang per bulan. Sebenarnya tidak terlalu berat, hanya kelihatan sedikit, tetapi justru karena kelihatan sedikit maka terabaikan. Sejauh saya ingat, sejak saya masuk kembali, kotak gerbu itu diletakkan lagi di belakang. Saya selama ini memang agak diam karena ini sudah dimulai di tahun 2012. Pengandaian saya bahwa ini tetap berjalan sesuai dengan keputusan dari keuskupan. Sekali lagi mohon maaf kalau hal ini saya harus sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita sepakati dalam rapat apakah memang kita harus menutupi dulu semua yang sudah ada, karena sekali lagi kita kosong dalam hal ini. Dari sinilah sebenarnya diambil seluruh biaya yang bersifat karya pastoral di Keuskupan Agung Makassar, dan dengan demikian kalau kita giat untuk melakukan kegiatan, maka kita juga bisa memohon ke keuskupan untuk meminta dana ini sehubungan dengan karya yang dibuat. Tetapi memang sepertinya mungkin kalau saya lihat di tahun 2023 dari 15 paroki di Kota Makassar ini hanya 4 paroki yang memasukkan. Jadi waktu saya menjadi Dewan Imam, hal ini memang sudah tetap dibicarakan setiap kali pertemuan para Dewan Imam Keuskupan Agung Makassar. Jadi saya kira kita hitung saja kalau di dalam rumah kita, khususnya untuk wilayah Paroki Kristus Raja Andalas, kalau ada 5 orang di dalam rumah, saya kira tidak berat Rp5.000 satu bulan dikasih masuk di kotak gerbu, sehingga setiap bulan berapapun itu kita akan store ke keuskupan. Saya kira itu yang saya mau sampaikan sehubungan dengan pengumuman pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena mungkin menambah lagi waktu menyampaikan hal ini yang mungkin dirasa tidak perlu, tetapi perlu saya ingatkan karena setiap kali pertemuan kepikepan, apalagi pertemuan keuskupan kemarin, ini sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang harus direnungkan. Saya kira demikian, terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita. Terima kasih Pastor Samuel yang telah membawakan misa pada Minggu Kerahiman pada hari ini. Kepada seluruh umat terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang, Tuhan memberkati. Saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai.
punya